Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan bab 4 yaitu wasiat, hibah, dan wakaf. Sebelumnya saya akan memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Nama saya Anggita Olegetri, NIM 2220190096. Yang pertama-tama saya akan menjelaskan tentang wasiat. Wasiat sendiri adalah menyampaikan sesuatu. Adapun menurut istilah syarah, wasiat adalah pemberian seseorang kepada orang lain, baik berupa barang, piutang, atau manfaat untuk dimiliki oleh orang yang diberi wasiat sesudah orang yang berwasiat itu mati. Berikutnya yaitu dasar-dasar hukum wasiat. Berdasarkan kesepakatan ijma adalah sunnah muakkad menurut Zainuddin Abdul Aziz. Jika sedekah dilakukan waktu orang yang bersangkutan dalam keadaan sehat, lalu dia sakit, hal itu jauh lebih utama. Allah menerangkan beberapa ketentuan dalam pembagian harta warisan. Diterangkan pula bahwa pembagian harta warisan tersebut hendaklah dijalankan setelah melaksanakan wasiat. Berikutnya yaitu rukun wasiat. Rukun wasiat dibagi menjadi beberapa. Yang pertama adalah ada orang yang memberi wasiat. Orang yang berwasiat hendaknya mempunyai kesanggupan melepaskan hartanya kepada orang lain. Balik berakal, menentukan sesuatu atas kehendaknya. Sadar terhadap apa yang dilakukan. Yang kedua yaitu ada orang yang diberi wasiat selain wasiat. Orang yang menerima wasiatnya juga memiliki syarat, di antaranya A. Ia bukan merupakan ahli waris orang yang berwasiat. B. Orang yang menerima wasiat itu orang tertentu. Maksudnya, orang yang mempunyai arti yang sebenarnya pada waktu yang diwasiatkan. Yang C yaitu orang yang menerima wasiat tidak pernah membunuh orang yang berwasiat kepadanya, kecuali pembunuhan itu dibenarkan oleh ajaran Islam. Berikutnya yaitu ada barang yang akan diwasiatkan. Yang pertama yaitu harta diwasiatkan telah ada setelah orang yang berwasiat meninggal dunia dan telah dapat diahli milikan kepada orang yang menerima wasiat sesuai dengan syarat yang telah ditentukan. Yang B yaitu yang diwasiatkan haruslah harta yang suci. Biasanya dimanfaatkan oleh orang yang menerimanya. Yang C yaitu jumlah harta yang diwasiatkan tidak boleh lebih dari 1/3 harta yang dimilikinya. Yang berikutnya yaitu kadar harta yang boleh diwasiatkan. Wasiat yang diperbolehkan adalah 1/3, bahkan kurang dari 1/3 itu lebih utama. Batasan wasiat ini dimaksudkan untuk melindungi kepentingan ahli waris yang lain agar mereka tetap memperoleh harta warisannya. Berikut yaitu hibah. Pengertian hibah adalah memberikan kepada orang lain baik berupa harta ataupun bukan. Dan menurut syarah hibah ialah akad pokok persoalannya. Pemberi harta memiliki seseorang kepada orang lain di waktu dia hidup tanpa ada imbalan. Yang B adalah dasar-dasar hukum hibah Islam. Mensyariatkan hibah karena itu akan menegakkan kecintaan antara sesama manusia sebagaimana sabda Nabi SAW. Artinya dari Abi Hurairah bahwa Rasulullah SAW bersabda, saling memberilah, maka kamu akan saling mencintai. Berikutnya yaitu rukun hibah. 1. Adanya penghibah, yaitu memiliki sah barang yang dihibahkan. Ketika penyerahan barang, pemberian hibah dalam keadaan sudah dewasa, sehat jasmani dan rohani, serta tidak adanya terpaksa. 2. Adanya orang yang menerima hibah, yaitu setiap orang baik perorangan atau badan hukum.
Yang ketiga yaitu adanya barang yang dihibahkan, yang terdiri dari segala macam barang, baik bergerak ataupun tidak bergerak, bahkan manfaat atau hasil suatu barang. Yang berikutnya yaitu wakaf. Pengertian wakaf sendiri di sini adalah berarti menahan. Menurut istilah berarti menahan harta yang memberikan manfaat di jalan Allah. Dalam pengertian istilah secara umum, wakaf adalah sejenis pemberian yang pelaksanaannya dilakukan dengan jalan menahan pemilikan asal tahbisu asli, lalu menjadikan manfaatnya berlaku umum. Yang berikutnya itu dasar-dasar hukum wakaf. Hukum wakaf sama dengan amal jariah, sesuai dengan jenis amalnya, maka berwakaf bukan sekedar berdermah atau sedekah biasa, tetapi lebih besar pahalanya dan manfaatnya terhadap orang yang berwakaf. Yang C yaitu rukun wakaf. Yang pertama yaitu ada orang yang berwakaf, 2 ada benda yang diwakafkan, 3 ada penerima wakaf, 4 ada lafaz atau pernyataan penyerahan wakaf. Berikutnya itu 5. Orang yang berwakaf harus A. Cakap dalam bertindak, B. Tidak ada pelaksanaan atau sukarela, C. Berakal, D. Tidak mubazir, dan E. Balik. 6 yaitu benda yang diwakafkan harus, yang A. Tidak mudah rusak, B. Kepunyaannya orang yang berwakaf, yang C. Tidak haram atau najis. 7 di sini adalah tata cara pelaksanaan wakaf. Pada pasal 9 ayat 1 PP nomor 28 tahun 1977 bahwa pihak yang hendak mewakafkan tanahnya diharuskan datang di hadapan pejabat pembuatan akta ikrar wakaf atau KUA kecamatan untuk melaksanakan ikrar wakaf. Dan ada beberapa hal yang harus disiapkan. Yang 1 yaitu sertifikat hak milik. 2 surat yang menerangkan beberapa kepemilikan tanah dari pemerintah setempat atau kades atau camat. Yang ketiga yaitu surat keterangan pendaftaran tanah. 4 izin dari kepala daerah atau bupati, subdirektorat agraria setempat, Abdul Manan, aneka masalah hukum perdata Islam di Indonesia. 8 yaitu akibat perwakafan menurut Imam Syafi'i, Malik dan Ahmad bahwa wakaf yang telah dilaksanakan sikhat, maka sudah resmi berpindah hak dari perwakafan atau wakif kepada penerima wakaf. Sampai di situ saja saya bisa menjelaskan materi kali ini. Kurang dan lebihnya saya minta maaf. Kepada Allah saya minta ampun. Di sini saya akan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.